Anak-anakku, ayah sudah tidak lama lagi. Ada beberapa pesan yang harus ayah sampaikan kepada kalian semua. Ini pesan terakhir ayah. Dengarkan ayah. Ya, ya. Kami mendengarkannya dengan sepenuh hati. Kami selalu siap mendengarkanmu, Ayah. Ayah, apa yang ingin ayah sampaikan? Yang pertama, ayah ingin mengatakan bahwa kalian semua adalah anugerah terindah yang ayah miliki. Dan yang kedua, semua adalah tentang warisan yang ayah punya. Sungguhnya yang ayah punya bukan cuma harta, tetapi juga adab untuk selalu menerima pendapat orang lain, dan kalian harus adil dalam membagi atau menerima warisan yang ayah telah serahkan ke kalian semua. Dan ayah memesan pada kamu untuk membagi warisan kepada cucu-cucu ayah. Beberapa bulan setelah kepergian almarhum Pak Sogi, perpecahan terjadi dalam keluarga Pak Sogi. Lantaran pembagian ahli waris yang tidak sesuai, Tiara atau biasa dipanggil Luna, selaku anak bungsu merasa haknya telah dirampas dan mencoba untuk mendapatkan keadilan dengan cara mendatangi rumah kakak-kakaknya. Assalamualaikum abang, ini Luna. Bang? Abang, ini Luna. Assalamualaikum. Kepada penguasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan warisan dengan regis perkara nomor 123-G/PDT-2023 Pengadilan Agama Malang antara Tiara binti Sogi selaku penggugat melawan Nabil dan Farhan binti Sogi selaku tergugat pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023. 27 Rabiul Akhir 1445 Hijriah segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 123-G/PDT-G/2023-PA Malang antara Tiara binti Sogi selaku penggugat melawan Nabil dan Farhan bin Sogi pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023, 27 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap? Iya. Apakah saudara kuasa hukum tergugat siap? Iya. Silahkan masing-masing kuasa hukum penggugat dan tergugat maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya dan memperlihatkan surat izin prakteknya kepada majelis hakim. Bagaimana saudara penggugat?
Apakah tidak sebaiknya Anda mempertimbangkan kembali penyelesaian masalah tersebut waris ini dengan jalan permusyawaratan bersama klien dari kuasa hukum tergugat, mengingat adanya hubungan persaudaraan antara masing-masing pihak? Kami sudah mencoba berkali-kali menempuh jalan musyawarah, tetapi sampai sekarang belum dapat dicapai penyelesaiannya. Ya Majelis, kami tetap berusaha untuk melakukan perdamaian, tapi agar mohon sidang dilanjutkan. Baiklah, kalau begitu para pihak tetap menginginkan sidang tetap dilanjutkan. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan gugatan dari penggugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah menerima salinan gugatan dari penggugat? Dan apakah sudah tahu dari isi gugatan tersebut? Sudah, Hakim Ketua. Baik, kalau begitu saya persilahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Terima kasih Majelis Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 dengan hak substitusi bertindak untuk atas nama Mutiara Cahya Amalia, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Kenanga nomor 56, Kampung Damai Permai, RT 7 RW 3 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebagai penggugat 1, melawan Nabil Dwi Putra, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen universitas, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Ijen nomor 13, RT 2 RW 7 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sebagai tergugat. Pertama, bahwa semasa hidup Haji Sogi Purnomo Sidi pernah kawin dengan seorang perempuan bernama Sri Rezeki dan selama hidupnya telah memilih tempat tinggal tetap dahulu dan Jalan Ijen nomor 13 RT 2 RW 7 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, bahwa dari perkawinan Haji Sogi Purnomo Sidi dengan Ibu Sri Rezeki mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama Nabil Dwi Putra sebagai tergugat dan Mutiara Cahya Amalia sebagai penggugat 1 dan Muhammad Farhan. Yang ketiga, bahwa sekarang Haji Sogi Purnomo Sidi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2010 dan Ibu Sri Rezeki telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2019. Keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak karena dibunuh oleh ahli warisnya. Bagaimana? Apakah kuasa hukum tergugat akan memberikan tanggapan terhadap gugatan yang dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Saya akan memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan tersebut. Oleh karena itu, saya mohon waktu 1 minggu untuk membuatnya Majelis. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah bersedia? Iya, Hakim Ketua. Baiklah, sidang ditunda selama 1 minggu. Panitra, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 18 November 2023, 4 Rabiul Awal 1945 Hijriah. Baiklah, sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan kembali pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, 4 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk memberikan jawaban gugatan, diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Warisan dengan regis perkara nomor 123 garis miring PDTG garis miring 2023 PA Malang pada Sabtu 11 November 2023, 27 Rabiul Akhir 1445 Hijriah ditutup. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan regis perkara nomor 123 PDTG 2023 PA Malang antara Tiara binti Sogi selaku penggugat melawan Nabil dan Farhan bin Sogi selaku tergugat pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 4 Jumadil Awal 1945 Hijriah segera dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan waris dengan nomor register perkara 123 garis miring PDT G garis miring 2023 garis miring PA Malang antara Tiara binti Sogi selaku penggugat melawan Nabil dan Farhan bin Sogi selaku tergugat pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 4 Jumadil awal 1445 Hijriah dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kalau begitu agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nabil Dwi Putra, dosen Universitas beralamat di Jalan Ijen nomor 13 RT 02 RW 07 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur untuk melanjutkan disebut sebagai tergugat. Untuk selanjutnya tergugat dan turut secara bersama-sama disebut sebagai para tergugat. Atas gugatan para penggugat tersebut, dengan ini para tergugat dengan mengajukan jawaban gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Mutiara Cahya Amelia beralamat di Jalan Kenangan nomor 56 Kampung Damai Permai RT 07 RW 03 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun alasan-alasan para penggugat mengajukan jawaban gugatan ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa para tergugat menolak dengan tegas semua dalih para penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas telah diakui benar. 2. Jawaban poin 1. Bahwa para penggugat dan tergugat merupakan anak-anak kandungan yang lahir dari perkawinan antara turut tergugat satu dengan almarhum Sogi Purnomo Sidik dan merupakan ahli waris yang berdasarkan keterangan hak waris nomor 16 tertanggal 14 Februari 2002. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudara kuasa hukum penggugat? Saya akan mengajukan replik secara lisan. Pertama-tama, surat wasiat yang dibuat oleh almarhum Sogi Purnomo Sidi adalah hal yang tidak dapat disangkal. Surat wasiat tersebut telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, dan saya sebagai ahli waris yang sah memiliki hak yang jelas atas bagian warisan yang telah ditentukan di dalamnya. Terkait dengan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak tergugat, kami menilai bahwa alasan tersebut tidak kuat dan kurang berdasar. Surat wasiat tersebut adalah bukti yang kuat mengenai nilai jelas almarhum Sogi Purnomo Sidi terkait pembagian warisan. Dan kami percaya bahwa pihak tergugat harus menghormati keinginan almarhum. Upaya untuk mencari penyelesaian damai telah dilakukan, namun kami menemui kebuntuan dalam negosiasi dengan pihak tergugat. Oleh karena itu, kami terpaksa mengajukan gugatan ini ke pengadilan untuk menjaga hak-hak kami sebagai ahli waris yang sah. Kami berkomitmen untuk memberikan semua bukti yang diperlukan untuk pendukung klaim kami, dan kami yakin bahwa pengadilan akan menilai kasus ini dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah Anda akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan kuasa hukum penggugat? Ya, Yang Mulia, saya akan mengajukan duplik secara lisan. Terkait dengan surat wasiat almarhum Sogi Purnomo Sidi, kami tidak akan membantah keberadaan surat wasiat tersebut. Namun, kami ingin menekankan bahwa kami memiliki keraguan serius tentang keabsahan surat wasiat tersebut. Alasan keraguan ini adalah karena surat wasiat ini merupakan hal mutlak yang tidak boleh diganggu keberadaannya. Almarhum Sogi Purnomo Sidi pada menjelang wafatnya, beliau memberikan titipan yang harus dijaga. Kami juga ingin menekankan bahwa kami pihak tergugat adalah ahli waris yang sah dan memiliki hak yang sama untuk bagian warisan almarhum. Begitupun penggugat, kami merasa bahwa kami juga harus mempertahankan hak-hak kami dalam proses pembagian warisan ini.
Selain itu, pihak penggugat telah memilih untuk mengajukan gugatan tanpa upaya mediasi lebih lanjut atau alternatif penyelesaian sengketa. Kami menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang prematur dan kami masih berharap untuk menemukan penyelesaian yang memadai dalam hal ini. Kami siap untuk memberikan bukti yang mendukung alasan-alasan kami dan menunjukkan bahwa kami juga berhak atas warisan almarhum. Kami percaya bahwa hak-hak kami juga harus dipertimbangkan dengan adil dan oleh pengadilan. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan alat bukti? Ya majelis, kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi. Bukti-bukti tertulis yang saya ajukan dalam persidangan ini berupa fotokopi akte-akte yang telah disegel sudah kami persiapkan dalam 1 map beserta aslinya. Di antaranya, akte kelahiran anak-anak almarhum Bapak Sogi, sertifikat tanah dan rumah. Apakah kuasa hukum tergugat juga akan mengajukan alat bukti? Kami akan mengajukan 1 orang saksi majelis. Baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis penggugat sudah selesai, maka agenda akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi saudara kuasa hukum penggugat. Apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi guna menguatkan dalil-dalil saudara? Sudah majelis hakim, kami mempunyai 2 saksi untuk didengar keterangannya, yaitu saudara Rifki dan tetangga penggugat, yaitu Nyonya Kadiki. Panitera, tolong panggil saksi-saksi dari pihak penggugat. Baik. Kepada saksi penggugat 1 dan saksi penggugat 2, silakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara saksi, harap maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Baiklah, apakah saudara bersedia untuk menjadi saksi penggugat dalam memberi keterangan untuk sidang kali ini? Ya. Baiklah, karena Tuan Rifki dan Nyonya Kamila bersedia untuk memberi kesaksian, apakah kalian bersedia untuk disumpah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. Saya bersumpah mengatakan yang sebenarnya. Tiada lain adalah benar. Tiada lain adalah benar. Baiklah, karena telah disumpah, saudara dapat menjawab pertanyaan saya dengan sebenar-benarnya. Apakah saudara saksi mengenal tergugat 1? Ya, saya kenal. Saya dahulunya kerja di rumah Pak Sogi sebagai supir pribadi dan tukang kebunnya. Saudara Rifki, apakah benar Anda tinggal bersama tergugat 1 di rumah Jalan Ijen nomor 13 RT 2 RW 7 Malang, Jawa Timur? Benar. Berapa lama Anda menjadi pembantu atau tukang kebun Pak Nabil? Selama kurang lebih 6 bulan. Seberapa sering Pak Nabil ada di rumah? Jarang di rumah. Apakah Bu Tiara sering datang ke rumah Pak Nabil? Sepertinya ada. Saya rasa pertanyaan dari saya cukup majelis hakim. Terima kasih. Kepada kuasa hukum tergugat, silahkan mengajukan pertanyaan kepada Rifki. Apa Anda juga bertugas membukakan pintu atau mengangkat telepon? Saya hanya membuka pintu pagar yang selalu digembok, tapi saya tidak mengangkat telepon. Termasuk membuka pintu dari Bu Tiara, saksi penggugat. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Nabil ketika Bu Tiara datang? Biasa saja. Memangnya bagaimana hubungan antara Pak Nabil dengan Bu Tiara? Bisa dikatakan sebagai suami istri. Baiklah, saya rasa keterangan saksi Rifki telah cukup. Apakah saudara saksi bersedia untuk dipanggil kembali jika ada keterangan yang masih diperlukan? Kalau begitu, silahkan saksi Rifki meninggalkan ruangan. Dan untuk hakim anggota 2 dipersilahkan menanyakan
ditanyakan kepada saksi 2. Siap. Siap. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan? Tidak. Lalu sudah berapa lama Nyonya Kamila mengenal Pak Sogi, Pak Nabil, Pak Farhan, dan Bu Tiara? Saya tinggal sekitar 2 tahun lalu dan saya tetanggaan dengan Pak Nabil, Pak Sogi, dan Bu Tiara. Apakah saudara mengetahui kalau terjadi perselisihan antara Pak Nabil dan Pak Farhan dan juga Bu Tiara? Tahu? Lalu apakah saudara mengetahui dengan jelas penyebab terjadinya perselisihan tersebut? Tidak, namun yang beredar bahwa Bu Tiara dan Pak Sogi itu berebut hak waris. Jadi apakah sebelum Pak Sogi meninggal yaitu Pak Nabil, Pak Farhan, dan Bu Tiara pernah tinggal bersama dengan Pak Sogi? Pernah? Jadi sepengetahuan saudara sebelum Pak Sogi meninggal, bagaimana hubungan ketiga beliau? Yang saya lihat keluarganya baik-baik saja. Cukup sekian pertanyaan saya. Apakah kuasa hukum penggugat ingin mengajukan sebuah pertanyaan? Terima kasih Majelis Hakim. Apakah Anda sering melihat penggugat datang ke rumah tergugat satu? Dari mana Anda tahu hal ini? Karena mobil Bu Tiara ditaruh di samping rumah saya. Apakah penggugat diterima dengan baik oleh tergugat satu? Tidak, karena seringkali saya melihat Bu Tiara tidak dibuka pintu oleh Pak Sogi. Pertanyaan dari saya cukup sekian Majelis Hakim. Apakah kuasa hukum tergugat ingin mengajukan sebuah pertanyaan? Iya Majelis Hakim, terima kasih. Tadi Anda bilang bahwa Anda sering melihat Bu Tiara datang ke rumah Pak Nabil. Apa Anda yakin bahwa itu benar-benar Bu Mutiara? Ya, karena mobil Bu Tiara itu ditaruh di samping rumah saya. Apa Anda sering bertemu dengan Pak Nabil? Jarang. Baik, saya rasa cukup Majelis Hakim. Baiklah, karena proses pemeriksaan dan bukti-bukti dari penggugat sudah selesai, maka beban pembuktian beralih pada pihak tergugat untuk mempertahankan semua dalilnya. Kalau begitu, silakan saksi Nyonya Kamila meninggalkan ruang sidang. Apakah saudara tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya sudah siap untuk menghadirkan bukti-bukti ke dalam persidangan hari ini? Iya Majelis Hakim, kami telah siap dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi ke dalam persidangan hari ini. Kami mempunyai 2 orang saksi yaitu Fatir dengan perawat almarhum Sogi. Saudara Fatir, di rumah sakit apa tempat saudara bekerja? Rumah sakit Islam Malang. Apakah benar Pak Sogi pernah dirawat di rumah sakit tersebut? Pernah sekitar 2 bulan sebelum akhirnya dibawa pulang oleh keluarga untuk dirawat di rumah. Dan saya dijadikan perawat pribadi untuk beliau sampai beliau meninggal. Baiklah, jadi sepengetahuan saudara, bagaimana hubungan Pak Nabil, Pak Farhan, dan Bu Tiara? Saya sendiri kurang tahu pasti bagaimana hubungan mereka karena saya tidak berani mencampuri urusan keluarga mereka. Tapi yang saya tahu hubungan keluarga mereka cukup baik. Baik Pak Farhan maupun Pak Nabil sering datang ke rumah untuk menjenguk almarhum Pak Sogi. Jadi siapa saja yang berada di ruangan ketika almarhum Pak Sogi memberikan sebuah praktiknya kepada para tergugat? Semua ada saya, Pak Farhan, dan Pak Nabil. Apakah almarhum Pak Sogi dalam keadaan sadar ketika memberikan sebuah praktik tersebut? Dengan kata lain, apakah almarhum tidak berada di bawah pengakuan bius apapun psikologisnya? Pada saat itu keadaan almarhum Pak Sogi dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh obat apapun. Selanjutnya merupakan tahap pembacaan keputusan. Maka diperintahkan kepada para pihak untuk memohonkan untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan baik dari keputusan ini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat seluruh bukti, argumen dan fakta yang ada dalam perkara ini serta merujuk kepada undang-undang yang berlaku, mahkamah ini menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengenai gugatan waris yang diajukan oleh Tiara binti Sogi, mahkamah menolak gugatan tersebut karena terdapat beberapa kekeliruan. Tiara binti Sogi tidak berhak atas warisan yang menjadi hak dari Nabil dan Farhan bin Sogi.
Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, putusan ini bersifat final dan mengikat. Tergugat Nabil dan Farhan bin Sogi memiliki hak sah atas warisan yang merupakan hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Apabila ada salah satu pihak yang merasa keberatan dengan putusan ini, maka pihak tersebut berhak mengajukan banding sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam undang-undang. Putusan ini dibacakan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, 3 Jumadil Akhir 1945 Hijriah dan bersifat final. Majelis Hakim menyerahkan kepada para pihak untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan selanjutnya. Kami menerima putusan ini, Majelis Hakim. Kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan warisan dengan regis perkara nomor 123/PDTG/2023 PA Malang pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, 3 Jumadil Akhir 1445 Hijriah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan waris dengan nomor register perkara 319/PDTG/2023/PTA Malang tanggal 30 Desember 2023, 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah antara Tiara binti Sogi selaku pembanding melawan Nabil dan Farhan bin Sogi selaku terbanding segera dimulai. Apakah saudara Tiara sudah siap? Siap Majelis Hakim. Apakah saudara Nabil dan Farhan juga sudah siap? Siap, Majelis Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan warisan nomor regis perkara 319/PDG 2023 PTA Malang antara Tiara binti Sogi selaku pembanding melawan Nabil dan Farhan binti Sogi selaku terbanding pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara Tiara? Apakah selama seminggu ini sudah tercapai perdamaian? Belum Majelis Hakim. Bagaimana saudara Nabil dan Farhan? Apakah seminggu ini sudah mencapai perdamaian? Belum, Majelis Hakim. Jadi kami mohon untuk sidang tetap dilanjutkan. Baiklah kalau begitu. Sesuai dengan agenda, sidang hari ini adalah pembacaan pemutusan banding. Kepada para pihak dimohon untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan baik isi putusan ini. Pengadilan Tinggi Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian warisan antara Tiara binti Sogi selaku pembanding dan Nabil serta Farhan bin Sogi selaku terbanding. Pengadilan Tinggi Agama telah mempelajari berkas perkara yang dimohon banding ini. Membaca putusan Pengadilan Agama Malang nomor 123/PDTG/2023 tanggal 16 Desember 2023 tertetapkan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut. Mengenai gugatan waris yang diajukan oleh Tiara binti Sogi, Mahkamah menolak gugatan tersebut. Tiara binti Sogi tidak berhak atas warisan yang menjadi hak sah dari Nabil dan Farhan bin Sogi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Tergugat Nabil dan Farhan bin Sogi memiliki hak atas warisan yang merupakan hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Dengan menimbang beberapa bukti, warisan, dan saksi dari pihak pembanding dan terbanding, maka dari itu diputuskan bahwa 1. Memohon banding yang diajukan pembanding dapat diterima. 2. Menyatakan gugatan terbanding tidak dapat diterima. 3. Menghukum saudara Nabil dan Farhan bin Sogi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah 2 juta rupiah.
Demikian keputusan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Malang pada hari Sabtu 30 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Messi Megautami sebagai Majelis Hakim dan Muhammad Fahrul Raji serta Eliana sebagai Hakim Agung. Apabila ada salah satu pihak yang merasa keberatan dengan keputusan ini, maka pihak tersebut berhak mengajukan banding sesuai dengan tentang waktu yang diatur dalam undang-undang. Putusan ini dibacakan pada hari Sabtu 30 Desember 2023, 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Majelis Hakim menyerahkan kepada para pihak untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan yang selanjutnya. Kepada pihak yang keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan permohonan kasasi dengan tenggang waktu sebagai yang diatur dalam undang-undang. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan waris dengan register perkara nomor 319/PDT/2023/PTA Malang pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah ditutup. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini Sabtu 6 Januari 2024 akan dilaksanakan sidang gugatan waris dengan 70 PK /AG /20 2024 Mahkamah Agung antara Tiara binti Sogi sebagai pemohon dan Nabil bin Sogi sebagai termohon. Selamat siang, sidang Mahkamah Agung membatalkan, membenarkan dan menguatkan perkara dalam tingkat kasasi yang bersidang pada hari ini dengan nomor 70 PK /AG /2024 Mahkamah Agung tentang gugatan waris antara Tiara binti Sogi sebagai pemohon dan Nabil binti Sogi dan sebagai termohon dinyatakan dibuka untuk umum. Kepada pihak yang berperkara atas nama Tiara dan Nabil dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat siang. Saya akan memeriksa identitas saudara. Jelaskan identitas Anda. Nama saya Tiara, saya beragama Islam, umur saya 33 tahun, tempat tinggal saya di Jalan Melati, nomor 12, Jakarta Selatan. Dan di sini, di persidangan ini, saya didampingi oleh kuasa hukum pemohon. Baik, selanjutnya selamat siang saudara pemohon. Silakan perkenalkan identitas Anda. Nama saya Nabil Diputra, umur saya 38 tahun, agama saya Islam, saya beralamat di Jakarta Selatan, Jalan Melati, nomor 12, dan di persidangan ini saya didampingi oleh kuasa hukum termohon. Saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada kami beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan diterima. Hari ini adalah sidang keputusan Mahkamah Agung atas perebutan hak waris. Sebelum melanjutkan persidangan, apakah dari kedua belah pihak ada yang ingin berdamai? Tidak, saya merasa lebih pantas untuk mendapatkan hak warisan karena terdapat dalam pasal 832 KUA perdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga saudara, baik sah maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Tidak, karena dari saya juga berhak mendapatkan hak waris. Seperti yang kita ketahui, seorang anak perempuan juga berhak mendapatkan hak warisannya. Baiklah, kalau begitu kami sudah menerima salinan surat permohonan dari pemohon. Baik, kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung dipersilakan untuk membacakan surat permohonan. 1. Bahwa termohon telah mendapatkan bagian warisannya masing-masing, sebagaimana pernyataan dari surat keputusan Pengadilan Agama Malang. 2. Bahwa dalam putusan antara pemohon dan termohon, sebagaimana yang telah disebutkan, hak waris yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Dan yang ketiga, bahwa termohon berhak mendapatkan warisan.
Baik, apakah dari pihak tergugat ada yang ingin disampaikan? Ya, Yang Mulia, saya akan membacakan beberapa catatan dari pemohon. Yang pertama, bahwa pemohon telah mendapatkan bagian warisannya masing-masing sebagaimana pernyataan dari surat keputusan Pengadilan Agama Malang. Yang kedua, bahwa dalam putusan antara pemohon dan termohon, sebagaimana yang telah disebutkan, hak waris yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Yang ketiga, bahwa pemohon berhak mendapatkan warisan. Izin Yang Mulia, saya ingin menanggapi poin ketiga dari sang pemohon. Iya, silakan. Terkait poin ketiga, benar yang dikatakan bahwa tidak menutup kemungkinan jika sang pemohon untuk memenangkan hak gugatan waris, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa dalam catatan dari pemohon di nomor 2 bahwa antara pemohon dan termohon berhak atas hak waris sebagaimana yang lebih telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Baik, saya persilakan kepada pemohon untuk menyampaikan repliknya secara lisan maupun tulisan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan secara tulisan. Yang pertama, bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dan menolak tegas gugatan termohon. Yang kedua, bahwa pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil yang disampaikan. Yang ketiga, bahwa pemohon menolak tegas replik yang mengatakan bahwa pemohon tidak berhak atas hak warisan. Kepada pemohon terkait replik yang Anda berikan, tolong sertakan bukti-bukti yang konkret dan relevan dengan masalah ini. Baik Yang Mulia. Dengan ini saya putuskan berdasarkan hasil laporan pemohon sekaligus bukti-bukti yang menguatkan, maka hak waris atas nama Nabil bin Sogi jatuh kepada Tiara binti Sogi.